Pemirsa, masih di IDX Langsung Closing, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Dua perbankan big cap masuk ke dalam saham pilihan. Tadi ada BBCA, BMRI sudah kita bahas. Yang direkomendasikan atau lebih direkomendasikan ada BBNI, BBRI ini buy dan spekulatif buy. Rekomendasinya berbeda. Nanti kita akan coba ulas di mana letak perbedaannya. Kemudian SSIA buy 1595 hingga resisten ke 1900, dan Cepin buy 4320 hingga ke 4600. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Robin, kita lanjutkan kembali Pak. 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, 2 diantaranya perbankan big cap Pak. Kebetulan tadi kita sudah bahas BBCA dan Bank Mandiri. Nah, untuk BBNI Pak Robin, hari ini juga melaju, tapi penguatannya juga terbatas. Pertimbangan BBNI masuk ke dalam saham pilihan, Pak Robin. BNI ini salah satu yang sudah keluar dari downtrend-nya sebenarnya, sudah dari awal Mei ya. Cuma habis itu dia sideways, jadi masih tinggal nunggu momentum aja. Jadi BNI ini sudah akumulasinya sudah ada, jadi tinggal nunggu volume aja. Dan hari ini volumenya bagus ya, sehingga potensi untuk ke 4.000, 4.250 sangat besar. Jadi ini sudah mulai uptrend, awal dari uptrend sudah ada volume, ya harusnya sih oke. Baik, buy di level berapa Pak dengan penutupan 3890 hari ini? Ya, buy di level antara 3820 sampai 3910 masih oke ya, boleh buy karena setiap kali penurunan di saham yang uptrend itu adalah peluang ya. Cut loss-nya kalau turun di bawah 3730, resisten di 4000, 4250. Dari sisi valuasi seperti apa Pak Robin? Apakah BBNI lebih rendah dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya? BNI sangat valuasinya paling murah sih Pak, 0,9, sehingga inilah yang menurut saya membuat ada inflow dari asing, dari big money, karena ini paling murah di antara semua big cap yang ada. Pertimbangan detailnya seperti apa Pak? Kalau valuasinya murah dan di bawah 1 kali, apa sebenarnya? Investor lain ya, mereka sudah siap untuk masuk sebenarnya. Cuma tinggal nunggu momentum. Indonesia ini kan di satu sisi geopolitik sudah membaik ya, walaupun belum final. Nah, Indonesia sendiri masih ada beberapa isu outlook negatif ya, rating MSCI ya, FTSE. Nah, itu tinggal menunggu momen itu, kayaknya dia nggak kena apa-apa akan kembali kenceng lagi sih. Makanya sekarang menjadi bantalan. Nah, dan dari situ yang dilihat secara valuasi, BNI ini salah satu yang paling karena turunnya nggak cukup dalam. Baik. Dari BBNI kita ke BBRI Pak, tapi Anda lebih rekomendasikan spekulatif buy, pertimbangannya? Ya, BBRI spekulatif buy karena secara tren masih dalam area downtrendnya ya, jadi masih belum aman. Ya, kalau bisa melewati 3360, nah itu awal dari uptrend. Beda dengan BNI yang sudah sebenarnya awal dari uptrend. Nah, BRI masih berjuang keluar dari downtrendnya, sehingga masih spekulatif buy di area 3140 sampai 3210 ya. Carlos kalau dia balik badan di bawah 3080, semoga bisa break tadi 3360 dan selanjutnya ada di 4000. Sementara ke sana dulu deh. 4000 jangka kapan itu Pak? Menurut saya BRI saya hold terus, karena bagaimanapun ini inflow-nya udah mulai ya. Terus kalau itu trennya ini lepas ya 4.000 mungkin dalam sebulan 2 bulan ini. Nah, baik, tapi resisten terdekat ke 3.360 ya Pak Robin ya? Betul. Dan ketika breakout itu dia mau breakout secara teknikal itu double bottom Pak. Iya. Mendekati 38 nanti lagi arahnya. Baik, dari BBRI kita beralih ke saham pilihan yang ketiga Pak.
ada Surya, Semesta Internusa Tbk ini. SSIA hari ini juga melaju 6%, ditutup di level Rp1.700 per sahamnya. Analisis untuk SSIA, buy di level berapa? SSIA buy, boleh langsung buy ya sampai yang 1645 sampai 1725. Kalau di bawah 1595, potensi ke 1870 1900. Ini sebenarnya sudah keluar dari downtrendnya itu sejak April awal ya. Nanti kok sideways berat, naik sideways lagi. Nah ini pola continuous yang kelihatan walaupun masih belum strong volumenya karena belum jadi ya. Tapi lihat gerakan hari ini sih menarik ya. Jadi kayaknya sudah siap-siap secara teknikal, secara intraday-nya sih besok mungkin akan melaju lagi. Baik. Pola pergerakan SSIA seperti apa, Pak? Dari Maret sempat tenggelam ke 1100-an dan saat ini intraday sudah melewati dari 1800-an meskipun lajunya kembali tertahan, Pak, di beberapa hari perdagangan di Mei untuk SSIA. SSIA sebenarnya memang menunggu proses gitu ya, pelabuhan Patimban ya, terus yang saya tunggu sebenarnya dua, satu Patimban, yang kedua itu BYD pabriknya, dan BYD kayaknya sudah mulai sebagian sudah mulai produksi, entah itu rakit atau apa, tinggal pelabuhan Patimban nanti kalau dia bisa sudah terbuka operasional dengan 100%. SSIA sangat strategis di sana, dan secara teknikal ketika nanti breakout 1870-nya itu potensi kembali ke 2,5 itu cukup lebar. Baik, penutupan hari ini di 1.700 menguat di 6,25%. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir, Pak, ada Cepin. Anda juga rekomendasikan buy. Kita akan sama-sama update penutupan di sesi kedua hari ini. Cepin menguat di 1,15% di 4.400. Dari sisi fundamental, Cepin juga akan melakukan atau membagikan dividen, Pak? Ya, selain memberikan dividen, juga dia lolos dari MSCI ya, itu relief gitu ya, walaupun mungkin sebelumnya sempat agak sepi, tapi ini mulai, bahkan inflow-nya lumayan ya, asingnya tiap hari mulai masuk ya, rata-rata 20 harinya asing itu masuk sekitar 100 miliar lah, lumayan ukuran Cepin. Ya, dan secara teknikal ketika nanti dia bisa break, sudah break sih 4320, itu target double bottomnya itu bisa ke 4680 ya. Sini resistennya bahkan saya kalau masih di bawah itu ya di 46. Secara teknikal malah potensi ke 4680 karena sudah break 4320, which is itu double bottomnya, dan money flow-nya bagus. 4.400 penutupan hari ini, Pak, di 1,15%. Dengan sisa hari perdagangan dalam sepekan ini yang tidak lagi full, jangka pendek saja, Pak, Cepin arahnya akan kemana? Singkat saja, Pak. 4540, 4680 ini juga program MPG ya, hopefully akan masih jaya. Oke. Dari 4.400 berapa hari saja, Pak? 4540. Oke. Ini saya rasa ke sana. Baik, penutupan hari ini di 4.400 menguat di 1,15%. Ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa. Dari perbankan big cap tadi ada BBNI, BBRI, kemudian dari properti ada SSIA, dari pakan ternak ada Cepin ini, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Robin, kita hold kembali, Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan kabar baiknya adalah indeks harga saham gabungan di menit-menit terakhir jelang penutupan di sesi kedua hari ini kembali ditarik ke atas dan akhirnya ditutup di atas level 6.200-an, tepatnya di 6.206.349 atau menguat di 0,72%, pemirsa. Intraday hari ini indeks harga saham gabungan sempat menguat ke level tertingginya di 6.239.594, melemah ke
6.124.578 pasca dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 6.187.655, cenderung bergerak fluktuatif. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. MNC 36 menguat di 1,70%, Jakarta Islamic Index melemah di 0,23%, LQ45 menguat di 1,74%. Next, rotasi pergerakan sektoral, transportasi dan logistik melesat di 3,83%, keuangan naik di 1,42%, energi masih tertekan di 2,04%, dan barang baku juga melemah di 0,93%. Grafis selanjutnya, saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers, pemirsa. BBCA di 6.100, transaksi di atas 1,6 triliun. BMRI juga menguat 4.220. Aman berbalik menguat signifikan hari ini di 3.150, dan BBRI juga menguat di 3.170. Terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat ada Bumi, BRPT, TPIA, dan DSSA. Bumi di 171, BRPT 1480, dan TPIA di 1765, dan terakhir DSSA sudah di bawah 500-an. Update penutupan sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan hari selanjutnya.